Oke, sekarang kita lanjutkan kuliah struktur aljabar kita dengan membandingkan dua grup. Misalkan kita punya ruang vektor atas skalar R misalkan ya. Nah, di sini kan kita punya operasi V1 plus V2 dari dua vektor itu, kemudian vektor yang dikalikan dengan skalar ya, jadi alfanya bilangan real. Nah, kemudian kalau kita punya dua ruang vektor, kita akan melihat pemetaan dari V ke W ya. Nah, dengan sifat apa? Yaitu berkaitan dengan operasi yang ada ya, yang mengawetkan operasi ini, yaitu apa? T V1 plus V2 sama dengan TV1 plus TV2. Kemudian kalau ada skalar, pemetaan itu masih mengawetkan ya. Nah, ini yang disebut sebagai pemetaan linier. Jadi secara umum ini juga disebut sebagai homomorfisma, mempunyai bentuk yang sama ya. Homo itu sama, morfisma itu bentuk. Jadi Anda lihat bahwa kalau di sini dijumlahkan maka hasilnya juga dijumlahkan. Kalau hasilnya di sini dikalikan skalar, maka di W-nya dikalikan skalar juga. Nah, sekarang kita tidak berbicara mengenai grup, tidak berbicara mengenai ruang vektor, melainkan grup. Misalkan sekarang kita punya dua grup G dan G aksen ya, dua grup. Kalau biasanya adalah tadi V ke W, karena bukunya menggunakan notasi ini, saya akan menggunakan notasi yang sama ya. Nah, V dari G ke G aksen disebut homomorfisma jika mengawetkan operasi ya, jika mengawetkan operasi, yaitu apa? Untuk setiap G1 G2 di G, V dari G1 G2 itu adalah VG1 kali VG2 ya. Jadi perhatikan di sini operasinya di G, sedangkan ini operasinya di G aksen ya. Jadi peta dari perkaliannya bisa diperoleh dari perkalian peta-petanya ya. Jadi di sini apa ini, dikalikan dulu baru dipetakan, akan sama saja dengan dipetakan dulu baru dioperasikan ya. Jadi urutan antara pemetaan dan operasi ya, boleh dibalik dalam hal ini ya. Jadi sekali lagi, operasi dulu kemudian dipetakan, itu sama saja dengan dipetakan dulu baru kemudian dioperasikan. Nah, sebagai contoh, G itu adalah R plus, yaitu semua bilangan positif. Ini adalah grup terhadap operasi perkalian ya, operasi perkalian identitasnya 1 dan inversnya juga ada di situ. Kemudian G aksen itu adalah R, itu adalah seluruh R ya. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan V dari R plus ke R.
tetapi ini adalah G, sedangkan ini adalah G aksen. Dengan pemetaan apa? X ke loh dengan bilangan pokok 10 gitu ya, tanpa saya tulis sudah berlaku. Nah, kita akan melihat bahwa ini adalah homomorfisme, dalam arti adalah, perhatikan ya. Oh ya, lupa menyebut di sini bahwa operasi di sini itu grupnya adalah terhadap penjumlahan. Operasi terhadap penjumlahan. Jadi kita akan membuktikan bahwa Vxy ya secara umum Vx kali Vy gitu ya, tapi karena operasinya sudah jelas saya akan menulis seperti ini ya. Apakah ini terjadi? Kalau ini terjadi maka ini adalah homomorfisme. Dalam hal ini loh dari X kali Y itu adalah loh X ditambah loh Y. Jadi V yang tadi itu adalah homomorfisme. Homomorfisme dari R positif dan seluruh R. Tetapi perhatikan operasinya berbeda ya. Yang satu adalah perkalian di sini dan yang di sini adalah penjumlahan. Kalau G dan G aksen disebut isomorfik jika ada V dari G ke G aksen yang merupakan homomorfisme dan V-nya itu bersifat satu-satu dan pada ya, jadi dalam hal dia finite maka G dan G aksen itu sama banyaknya ya. Dan mereka secara grup tidak bisa dibedakan antara G dengan G aksen ya. Jadi betul-betul isomorfisme, bentuknya sama persis. Nah itu yaitu satu-satu dan pada. Nah, teorema Cayley memperlihatkan bahwa kalau G itu grup, maka G ini akan isomorf dengan grup dari AS, yaitu semua pemetaan satu-satu pada S dengan S-nya isomorf dengan subgroup ya, subgrupnya dia. Subgroup dari AS yaitu semua pemetaan yang satu-satu dan pada dengan S-nya tertentu. Yang dipilih secara tertentu sehingga dia menjadi isomorf. Nah, kita akan melihat di soal pada buku ini ya. Satu sifat ini seperti pada transformasi linear, kalau V dari G ke G aksen homomorfisme ya, tidak perlu harus satu-satu dan pada, maka V dari identitas di G itu akan dipetakan ke identitas dari G aksen. B, V dari G inverse itu akan dipetakan VG inverse ya. Nah, buktinya menggunakan sifat homomorfisme itu ya. Jadi kita tahu bahwa untuk G anggota G, maka G kali EG itu kan sama dengan EG. Dengan demikian V dari G EG adalah V dari EG. Tapi karena dia homomorfisme, maka
VG, ini VEG. Sama dengan, maaf. Ini harusnya G ya. Ini harusnya G, ya, VG. Nah, dengan hukum pembatalan maka ini bisa kita tulis sebagai VG kali EG aksen, ya. Jadi VEG dengan hukum pembatalan ini bisa hilang. Jadi VG itu adalah EG aksen. Gitu. Nah, saya kira yang ini serupa hanya dengan menggunakan sifat homomorfisme. Sifat lain, lemma. Jika V dari G ke G aksen itu adalah homomorfisme, ya, maka VG yaitu semua G anggota G aksen, ya, dimana G aksen itu adalah VG untuk suatu G di G aksen, di G, ya. Jadi image-nya ini merupakan subgroup. Satu lagi juga sudah pernah dikenal di aljabar linier, yaitu kernel dari V, yaitu semua G anggota G di mana VG itu sama dengan identitas di G aksen gitu. Nah, ini juga merupakan subgroup. Lebih dari itu, saya kira yang A mudah, saya hanya bukti saja subgroup tidak hanya sekedar subgroup tapi subgroup normal. Ya. Nah, untuk membuktikan subgroup, ambil G1, G2 anggota dari kernel V, artinya adalah VG1 sama dengan identitas di G aksen dan VG2 juga identitas di G aksen. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa G1 kali G2 inverse itu juga masuk di kernelnya. Ya, dalam hal ini tinggal dihitung saja, yaitu VG1 G2 inverse sama dengan VG1 kali VG2 inverse, tetapi yang kedua itu boleh, kok ada duanya ya, ini nggak ada duanya. Ini tidak ada duanya. Ini adalah VG2 inverse dan masing-masing adalah E ya. Saya tanpa menulis E-nya di G aksen. Jadi ini E. Jadi dia sudah merupakan subgroup. Nah, untuk membuktikan bahwa dia subgroup normal, ya, untuk membuktikan subgroup normal artinya adalah kalau G saya ambil di G kernel dari V kali G inverse itu harus masuk di bukan subset ya, subset karena saya menulisnya ini himpunan kernel dari V gitu. Cukup dengan mengambil, kalau kita punya katakanlah G topi itu di anggota G kernel dari G inverse V kali G inverse, maka G topi itu adalah G suatu H G inverse dengan H-nya anggota dari kernel V. Nah, apakah ini ada di kernel? Kita hitung saja. G topi adalah V G H G inverse dan itu menjadi VG kali VH
kali VG inverse. Nah, ini identitas ya, identitas. Jadi nanti hilang, ini kali ini juga identitas. Jadi kalau begitu G topi itu, mungkin saya tulis agak ke atas lagi ya, maka G topi itu juga masuk di kernel V. Oleh karena itu kernel V itu adalah subgroup normal. Nah, dengan pengetahuan ini kita bisa melanjutkan hal berikutnya.